Lalu gimana Bah ya? Abah sering ceramah di tempat ibadahnya orang lain, Bah. Jadi yang namanya dakwah yang mengajak sekurang-kurangnya mengenalkan keindahan Islam. Maka Abah ceramah di gereja, di vihara, di tempat-tempat lain. Itu bukan menyebarkan syariat atau mengenal dalam pijakan syariat, tetapi kepada teologinya, kepada tasawufnya, kepada ma'rifatnya. Nah kalau bicaranya syariat ya kekeran terus, tetapi kalau kita berbicara masalah teologi, masalah tasawuf, ya ketemu kepada siapa saja. Karena semua sebenarnya Nabi itu bapaknya sama, ibunya yang berbeda, Tuhannya sama, syariatnya yang berbeda. Bah, gimana ya tentang orang sekarang yang suka hujat dan mengkafirkan orang lain yang begitu gampang? Ya itulah, pendalaman agama itu penting, ngaji dengan sanad juga penting. Karena apa? Tanpa mengenal sirah nabawiyah, kita ini jadi orang buta yang meraba-raba tentang Islam. Rasulullah sendiri ketika dilempari batu dalam hijrah ke Taif, malaikatnya marah, mau menimpa gunung dengan batu-batunya, tapi Rasulullah mengatakan jangan, malah didoakan Allahumma dikaumi la'allahum la ya'lamun. Ya kan? Islam itu datang membawa rahmat, bukan melaknat, bukan mengkafir-kafirkan, tetapi membawa kedamaian, mengajak yang buruk menjadi yang baik, bukan malah mencas saudaranya sendiri. Nah kalau ada Islam yang begitu, itu bukan orang Islam, tetapi orang yang masih memakai label Islam, tetapi dia tidak paham dengan keislaman. Abah, di dalam sejarah Indonesia kan dulu pernah ada PKI bubar, terus yang paling dekat sekarang ini HTI dibubarkan juga. Apa sih Bah penjelasannya kok seperti itu? Apakah Indonesia tidak bisa melihat sebelum organisasi itu hidup, Bah? Ya, bangsa Indonesia ini bahasa Jawanya momot, itu bisa memuat siapa saja, dan ngemot bisa menampung paham apa saja. Maka Indonesia boleh ibarat pasar. Indonesia itu orang datang berdagangan HTI, mau berdagangan Wahabi, mau berdagangan NU, dagang apa boleh saja. Yang penting jangan ngutak-ngatik konsensus bangsa, dasar negara Pancasila. Kalau sudah melabrak dan melanggar aturan main berbangsa dan bernegara itu pasti bubar. Karena kehendak Allah, Indonesia ini aplikasi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bah, hakullah dan hak adami itu apa aja sih, Bah? Kalau di Al-Quran sudah dijelaskan, summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi nabiro kaifa ta'malun, dan begitu. Jadi sesama manusia, untuk menghormati Allah itu ya hormati manusia, untuk mencintai Allah cintai manusia. Maka apalagi ini musim pilpres, jangan kemudian manusia satu mencat sebagai kecepong, yang satu sebagai kampret, kemudian tidak saling sapa, tidak saling tukar salam. Salah. Jadi beda politik, beda agama, beda kepercayaan, beda suku, selagi ketemu dengan manusia maka tebarkan salam. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Itu. Kenapa Abah pernah bersemedi di Borobudur? Ya Rasulullah sendiri bertahanut. Tahanut itu apa? Bertapa. Dalam bahasa Jawanya bertapa atau semedi, dari kata as-somadu, mengosongkan diri untuk menuju kepada Allah. As-somadu. Nabi semedinya di Ka'bah apa di Gua Hira? Di Gua Hira kan. Nah, di tempat-tempat tertentu Allah itu berikan cahaya. Termasuk di Borobudur, itu adalah tempat dibangunnya tempat peribadatan pada saat itu
sebelum ada Islam. Nah mereka, Allah juga menciptakan wali-wali sebelum Islam. Apa salahnya kalau kita menghormati dan kita memakai tempat itu untuk berdoa atau bersemadi? Toh sama-sama punya Allah. Pada intinya agama itu tidak membatasi bangunan, tetapi hati dan Allah. Bagaimana cara mengembalikan fungsi atau kesucian masjid? Nabiullah Isa alaihissalam pernah suatu saat menendangi orang-orang yang berdagang di sekitar Masjidil Aqsa, sama dengan Rasulullah. Artinya apa? Di dalam masjid itu orang datang untuk berzikir, orang untuk iktikaf, meluruhkan semua kepentingan dunia, dinetralkan dalam satu arus, iktidal tumakninah kepada Allah. Maka ketika masjid kemudian dijadikan arena dagang, arena politik, berkampanye, melakukan ghibah, melakukan fitnah, maka itu laknat yang paling laknat dari Allah yang akan diturunkan kepada seseorang itu. Maka jangan bacak masjid dengan kepentingan sesaat. Sekarang ini ulama-ulama yang provokatif yang terkenal. Nah ini jadi masalah. Nggak ada, ulama itu pasti diawali dulu dengan ketasliman, dengan ketawaduan. Jadi kalau ada ulama provokatif itu bukan ulama. Ulama itu pasti teduh, mengalir, sejuk, mendamaikan. Nah bahwa sekarang banyak dai, bukan ulama, yang pintar ceramah. Makanya ada orang yang biasa jualan asuransi sekarang jadi ustadz. Orang gerung aja jadi ustadz gimana? Lalu kenapa lebih terkenal? Ya memang ada pembelinya. Jadi tidak boleh kemudian dikatakan bahwa itu seorang ulama. Musimnya. Jadi setan pun konconya ya setan-setan. Jumlahnya lebih banyak dari manusia. Jadi ketika ada orang yang berceramah dengan provokatif, pasti dia punya audiennya. Dan itu muncul musiman. Suatu saat pasti hilang, sama dengan hilangnya musim panas dengan datangnya musim penghujan. Itu musiman saja. Nggak usah khawatir, Allah itu sudah pandai mengatur semuanya. Dan semua itu jadi menjadi penguji bagi umat Islam yang lain. Mau pilih yang provokator atau yang menenteramkan. Mau pilih setan atau pilih malaikat. Begitu. Ada yang nyentrik ucapan Abah. Abah bilang orang banyak yang mabuk agama. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya sekarang ini agama menjadi berhala. Jadi bukan Allahnya pemilik agama yang disembah, tetapi agamanya. Makanya banyak membunuh, banyak melakukan kejahatan, banyak menggunakan sebagai topeng politik soal agama. Tetapi Tuhannya tidak tersentuh. Padahal agama itu adalah sepenuhnya wewenangnya Allah. Tidak bisa seseorang itu dipaksa untuk memilih agama. Karena innal huda hudallah. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskati fi al-misbah. Al-misbah itu zujazah. Jadi Allah sendiri yang menggerakkan untuk memperlihatkan dirinya kepada orang yang dikehendaki. Lebih detail lagi, Bah, definisi orang keracunan agama itu seperti apa? Ya sebenarnya itu kurang tepat ya, keracunan agama. Cuman banyak orang mengaplikasikan agama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Maka dulu Sunan Kalijogo ini mengatasnamakan Sunan Kalijogo, artinya adalah menjaga semua kali aliran, semua agama dia muarakan menuju ke laut. Kalau sudah menuju ke laut maka dia akan ketemu Allahnya. Nah kalau hanya berkutat pada agamanya masing-masing, kemudian saling melaknat, saling mengkafirkan, itulah yang disebut keracunan agama. Karena agama mendamaikan, agama mensejahterakan, agama meluruskan, agama itu cinta. Maka kalau agama lahirnya benci, berarti dia keracunan agama. Kenapa Abah memilih Candi Borobudur untuk bersemedi?
Candi Borobudur itu karya anak bangsa Nusantara yang dia jadikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban. Seluruh bangsa kagum di dunia ini. Saya sebagai ahli waris, anak cucu mereka, mengaguminya. Dan di tempat-tempat di mana dibangun oleh orang-orang tua kita itu memiliki blok spot atau tempat-tempat yang diridhoilah pada zamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa salahnya kita menapak tilas, mengenang manakib dalam amaliyah adalah menghadiri, menziarahi tempat-tempat yang dulu pernah dijadikan tempat-tempat suci bagi umat-umat sebelum Islam. Gitu. Bah, apakah Islam itu identik dengan Arab? Ya, Islam datang di Arabia, tetapi ada satu surat, Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sawana rondatal habi wa mraatu hamalatal khatab fi jidiha hablum min masad. Rasulullah pakai gamis, tapi Abu Lahab juga pakai gamis. Tetapi kalau kita membaca surat Al-Lahab, itu adalah makian, laknatan kepada Abu Lahab. Karena apa? Karena memusuhi Rasulullah yang sama-sama Arab. Jadi beda. Islam bukan identik Arab. Bahwa turun di Arab, iya, sunnahnya Nabi karena menghormati budaya Arab. Maka kalau kita orang Jawa, ya pakai gaya Jawa, itu namanya sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu penghormatan atas budaya. Kenapa sih Abah menjaga PBNU padahal yang saya tahu Abah bukan pengurus PBNU secara struktural, Bang? Nah, itu yang jadi persoalan. Orang tidak kenal bahwa umat Islam yang dalam hal ini adalah anak-anak para kiai dan santri-santri yang masuk dalam amaliyah Nahdlatul Ulama itu tidak membedakan dia duduk di struktur PBNU yang namanya Jamiah atau hanya sekedar jamaah. Tapi pada intinya Nahdlatul Ulama itu mencetak patriot-patriot, mencetak macam-macam yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang dikekemi sebagai NKRI harga mati. Maka ketika kelompok-kelompok tertentu mencoba mendemo, mengobrak-abrik, mendowngrade organisasi terbesar di dunia dengan anggota 97,2 juta, maka akan bangun macam-macam gitu. Kalau mereka bangun, rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas. Setiap lawan akan dibipas. Itu. Bah, sekarang ini banyak orang yang mengaku Aswaja, tapi ada biasanya tidak NU. Gimana tuh, Bah? Ya, karena Pilpres itu meminta banyak perhatian. Nah, dukungan yang paling besar yang menjadi rebutan ibarat gadis cantik itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka FPI pun ngaku NU gitu loh. Tetapi perilaku dan perbuatannya tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau orang NU pegangannya khidmatul rijali sababul wisoli ila maulama wali, hormat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah, menjadikan sebab wusul kepada Allah. Nah, kalau sering memaki, bertentangan. Orang yang berilmu pasti tidak memaki. Semakin tinggi ilmunya, semakin halus budi pekertinya. Maka Rasulullah mengatakan la khuluq ladi. Orang yang tidak memiliki akhlak, maka dia tidak punya agama. Dan Rasulullah titik tekan penugasannya dari Allah itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Innamal bu'istu liutami makarimal akhlak. Jadi jangan harap lah ngaku Aswaja tapi nggak punya moral. Ada demo tentang patung dan simbol-simbol. Gimana tuh? Ya demo sih halal-halal saja. Tetapi kalau demo itu didasarkan karena mengganggu keimanan seseorang, betapa rendahnya imannya umat Islam. Hanya lihat salib, kemudian jendela saya aja lambangnya salib. Lihat patung, imannya berubah. Nah, kalau sudah begitu,
Ya kita harus acungi jempol orang-orang yang di luar agama Islam yang setiap hari dengerin adzan aja dia nggak pernah pindah agama. Kita lihat patung mau pindah agama, ini ya iman cap apa gitu loh. Sekarang ini susah banget membedakan antara ulama dan dukun politik, Bang. Sebenarnya nggak susah. Ulama itu ngajak dalam format kebaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah kalau dukun politik itu pasti mengajaknya kepentingan-kepentingan sesaat. Kalau kepentingan sesaat biasanya mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah bedanya lagi kalau di dalam setiap pembicaraan ulama itu menyebut nama Allah, mengajak zikrullah, itulah ulama. Nah dukun-dukun itu biasanya mengajak kepada Allah tetapi lebih mengutamakan syahwat politiknya sehingga Allahnya menjadi topeng. Tapi kalau ulama, Allahnya yang menutupi kebaikan semuanya menuju ridho. Kalau dukun politik, Allahnya dijadikan topeng untuk menarik kekuasaan. Itu aja. Akar daripada radikalisme ini seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya radik itu akar. Akar itu sendiri namanya radik, jadi mendasar. Nah kenapa muncul di negeri kita akhir-akhir ini? Ini sebenarnya hasil cangkokan. Radikalisme yang ada di Indonesia ini bukan dari akar yang bersemai karena ideologi, tetapi lebih kepada cangkokan karena adanya perseteruan dari kelompok-kelompok Islam gaya baru yang lulusan-lulusan Mekah dan Madinah yang baru lulus, kemudian dijadikan agen-agen oleh pemerintah Arab dan pemerintah Amerika, membentuk satu snokgorde untuk melahirkan perubahan cepat, maka nampak seperti radikal. Tapi sebenarnya mereka hanya cangkokan saja, dan itu ketika kemudian pemerintah cepat sigap mengatasi persoalan, semuanya akan jadi selesai. Dan pemerintah juga harus konsekuen. Kemiskinanlah biang dari radikalisme, ketidakfahaman agamalah biang radikalisme. Jarak kehidupan antara pejabat dan masyarakat yang tidak terjangkau bagi langit dan bumi itu melahirkan ketidakpuasan. Gampang sekali digeret dan dicekoki, ditempeli cap ideologi radikal. Dakwatul Islam yang paling berhasil di belahan bumi sebelah mana, Pak? Kalau menurut saya Allah memberikan grup, walau ana ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna bi barakatin minas sama wal ardh. Nah itu di Nusantara. Di Indonesia ini dakwah yang paling bagus dan berhasil karena apa? Membedakan, mengelompokkan negeri yang terdiri dari 17.000 pulau, adatnya banyak, suku bangsanya banyak, bahasanya macam-macam, tetapi ngeremboko sampai menjadi jumlahnya terbesar sedemikian banyak, bahkan terbesar sedunia. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang paling berhasil adalah dakwah ala Islam Nusantara. Jadi menggunakan tradisi tanpa menggradasi budaya itu, tetapi masuk dengan pelan dan bangun bersama-sama dalam tahu-tahu pada derajat kebaikan Islam. Akhir-akhir ini, Bang, orang itu seneng banget sumpah dan juga mubahalah. Ya karena dia sudah merasa dekat dengan Allah, seolah-olah Tuhan itu dekat dengan dia, jadi temannya dia, sehingga untuk memutuskan, padahal sudah jelas bahwa kemaksiatan yang kayak apapun Allah sabar menunggu dan mempersiapkan ampunan sampai nyawa mau lepas dari tenggorokan. Imam Syafi'i sendiri ketika dalam satu persoalan diminta untuk mubahalah, dia nggak mau karena apa? Santunnya Imam Syafi'i terhadap hak Allah, maka dia rela di penjara meskipun dia benar. Diminta sumpah dengan mubahalah, dia nggak mau. Nah sekarang ini orang bersumpah Allah yang memutuskan,
Allah itu Maliki Yaumiddin. Jadi hakimnya, penguasanya di hari kemudian. Ya nunggu saja nanti kiamat, gak usah perlu mubahala. Sudah ada perangkat-perangkat hukum pakai mubahala segala. Ini negara Pancasila, bukan negara aristokrat yang berdasarkan agama. Ya, orang pada latah senangnya mubahala. Coba kalau Allah benar menurunkan mubahalanya, kiamat selesai sudah. Bah, bagaimana cara menghormati terhadap orang yang mengaku zuriyahnya Nabi? Sebenarnya penghormatan itu diberikan kita kepada semua saja, baik duriyah atau tidak duriyah. Untuk duriyah dan yang mengaku duriyah ini kan belum pasti, karena belum ada uji DNA. Sementara jarak antara Rasulullah dengan masa sekarang itu sudah 1600 tahun. Maka kita kembali ke Quran saja. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Jadi orang yang ditinggikan ilmunya, itulah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku duriyah Nabi, kita husnudzon sepanjang dia berilmu dan berkelakuan baik. Dan berkelakuan baik itu bentuk, kalau dia berilmu itu pasti kelakuan baik. Maka kalau kita bandingkan Rizik dengan Habib Quraisyah, saya lebih hormat kepada Habib Quraisyah. Dia berilmu, santun, tetapi dia tidak menuntut orang untuk memanggil dia Habib. Tapi panggilan Habib itu adalah ketulusan hati. Karena yang memanggil itu muhibin, pecinta-pecinta Nabi. Dan tidak usah dipaksai. Karena setiap orang Indonesia yang beragama Islam atau sedunia yang beragama Islam, pasti dia cinta kepada atau muhibin kepada keluarga Nabi. Buktinya apa? Setiap sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Di sini ikatan Nabi habaib syarif itu lebih menurujuk kepada Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Cara ngomongnya KNU terhadap negeri ini bagaimana sih, Pak? Namanya aja kiai itu jalan, lurus. Maka untuk mengajak orang yang mencapai jalan yang lurus sebagai aplikasi dari ihdinas siratal mustaqim, ya harus marjeknya ke Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh kasih dan sayang. Maka jangan heran kalau GNU itu bisa ngomong semua pihak, semua aspek, semua partai, golongan dan agama. Karena pada intinya tujuan dihadirkan seorang ulama itu adalah mengajak kepada ihdinas siratal mustaqim. Bahwa sekarang berada di mana-mana itu sunatullah, karena Allah memang menciptakan perbedaan. Tapi pada intinya perbedaan itu rahmat, ikhtilafi rahmat, ikhtilafi ummati rahmat. Jadi ya harus dimong. Jadi kalau sekarang lagi jelek ya barangkali besok jadi baik. Itu. Abah tuh nerima tamu orang gimana aja, orang model kayak apa aja Abah terima aja, sampai bingung saya sendiri, Pak. Ya, bahwa kita ini kan memang diminta oleh Allah untuk senantiasa berhusnudzon, karena kita ini bagian dari kebaikan Allah. Nah kalau yang kita kemukakan adalah yang suudzon, yang berprasangka baik, maka ya repot negeri ini. Karena apa? Setiap orang itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Di balik keunggulan kebaikan pasti ada keburukannya. Tetapi di balik kejelekan-kejelekannya pasti ada setitik kebaikan. Kenapa kita tidak mau mengambil kalimatul sawa yang baik aja yang kita lihat? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Apa sih Bah pengertiannya? Ya, Allah itu memerintahkan kepada semuanya, doa itu menjadi ibadah. Maka semua orang harus berdoa. Kalau tidak berdoa malah sombong.
Tetapi begitu berdoa, Allah mengatakan Allah akan mengabulkan doa itu. Maka disebut ud'uni astajab lakum. Mintalah kepadaku, aku niscaya aku akan mengabulkan. Bagaimana bah cara doa yang terbaik agar dikabulkan oleh Allah? Doa itu mukul ibadah, as-sholatu mukul ibadah. Maka doa yang paling doa adalah dalam bentuk sholat. Karena di dalam sholat itu bergabungnya syariat, hakikat, dan makrifat. Bergabungnya 3 unsur kelengkapan sebuah doa. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, a'mal bil arkan. Maka Allah paling menyukai orang yang berdoa dengan sholat. Dan Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Karena apa? Itu pilihan yang paling benar. Doa itu dengan cara sholat. Bah, sholat itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, dalam bentuk jenis aplikasinya ada as-sholatu muhul ibadah. Sholat itu doa. Tapi pada tataran hakikat as-sholatu lidzikri, karena cinta. Dan yang terakhir as-sholatu mirajulil mu'min. Maka ketika seseorang melakukan ibadah sholat, dia akan naik makomnya dari makom Islam menjadi makom Islam. Bahkan ditarik oleh Allah sendiri, mi'raj, bertemu menjadi tamu Allah sendiri yang terhormat. Ini luar biasanya di situ. Maka jangan hanya terikat oleh jengklat-jengklitnya, tetapi Allahu Akbar hatinya di pasar, tetapi Allahu Akbar ruhnya langsung berhubungan dengan Allah. Jadi sholat itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Jasad hanya menyertai ruh yang menghadap kepada Allah. Bah, afdolnya sedekah itu kemana, Bah? Kalau melihat rujukan ku anfusakum wa ahlikum naro, maka sedekah itu terbagi dalam 8 asma: fakir, miskin, ibnu sabil, musafir, dan sebagainya. Tetapi kalau masih ada saudaranya sendiri yang membutuhkan sedekah, maka harus disampaikan kepada saudaranya sendiri. Jadi manfaatnya bisa ganda. Pertama, sedekahnya dapat, kedua, silaturahminya iya. Jangan sampai kemudian kita kaya, saudara kita miskin, kita alih sedekah ke orang lain, tapi saudaranya tidak disedekahi. Ini akan melahirkan bentuk-bentuk kekafiran halus. Mereka akan putus asa dan menganggap agama kita ini jadi nggak benar. Gitu. Makasih, Pak. Bah, bedanya riya dan ikhlas itu apa, Pak? Menjadi sifat manusia itu pamer, menunjukkan kehebatan. Menunjukkan kehebatan juga berarti menunjukkan amal-amalnya. Itu namanya riya. Tetapi ada pamer tetapi didasarkan dengan ikhlas. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau engkau mendapatkan nikmat Allah, maka sebarkan, tunjukkan kepada manusia. Untuk apa? Supaya orang lain juga mengikuti, gitu loh. Jadi, tapi tidak bisa dibatasi riya dan ikhlas itu terpotong di situ. Enggak. Peruntukannya untuk apa? Asbabul nuzulnya amal ini yang bersifat pamer ini apa? Karena orang berangkat haji syukuran itu juga riya, gitu loh. Jadi di balik syukuran ada riyanya, tetapi itu dibolehkan karena wa amma ini mati rabbika fahati. Bah, apa benar ada amaliyah yang pahalanya akan terbakar? Apa tuh? Ya, kalau engkau mengungkit-ungkit amalanmu, sudah bersedekah lalu kamu ceritakan, kamu bangga-banggakan, akhirnya melahirkan ujub, melahirkan riya, dan orang yang disedekahi jadi sakit hati. Itu sama api yang membakar kayu bakar. Jadi amalanmu terbakar, hilang. Maka kalau sudah melepas tangan kanan, tangan kiri pun nggak boleh tahu artinya apa. Nggak usah diingat-ingat kayak orang kentut. Apa ada orang kentut terus mengingat-ingat kentutnya. Jadi beramalah dengan ikhlas. Jangan membakar sedekahmu dengan karena kamu kepingin menyombongkan diri. Walaupun itu sahabatnya malaikat, ketika dia mencabut ruhnya yang ditiupkan ke dalam tubuh anak cucu Adam, maka sesungguhnya itu adalah perlawanan terhadap Tuhan.
Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terkait kasus teror di Selandia Baru, itu pelakunya orang Kristen. Sementara aksi teror di Indonesia itu pelakunya orang Islam. Ini kan semacam lingkaran setan. Ya, pendapat apa tentang kasus ini seperti apa? Ya, setiap teror itu menabrak aturan damai yang diterapkan oleh Tuhan. Setiap teror dan kejahatan yang mencabut nyawa orang atau mengkacaukan aturan itu sebenarnya melanggar hukum kasih, hukum Ar-Rahman yang sudah menjadi baku bagi seluruh alam semesta ini. Ini persoalannya bukan siapa pelakunya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau siapa saja. Sekalipun itu sahabatnya malaikat, ketika dia mencabut ruhnya yang ditiupkan ke dalam tubuh anak cucu Adam, maka sesungguhnya itu adalah perlawanan terhadap Tuhan. Jadi bukan sekarang dia agamanya apa, suku bangsa apa, negara. Enggak. Bukan ini atau aksi balas dendam ya kasus di Swedia. Enggak, itu setiap lingkaran negatif itu bukan balas dendam. Setiap lingkaran negatif, setiap lingkaran kejahatan akan melahirkan induk, anak, cucu, buyut kejahatan-kejahatan yang sama. Bisa dilakukan oleh satu golongan dalam satu agama yang berbeda sekte, atau di luar agama, di luar golongan, di luar sekte, di luar partai, di luar negara. Karena ini sesungguhnya hukum di dunia itu kan hanya ada dua. Allah menurunkan iblis sebagai wakil kejahatan, manusia di antaranya, kemudian ada malaikat mewakili kebaikan. Manusia sebagai khalifah fil ard, bukan hanya sekedar anak Tuhan, summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Itu sebagai wakilnya Tuhan, dia harus bisa mengambil sisi positif antara kelakuan iblis dan kelakuan malaikat. Ketika manusia berada di atas negatif dan positif, maka dia akan mencapai bentuk kesuciannya. Ini sudah terlepas dari dogma macam-macam. Ketika sikap nur ilahi, cahaya yang ditanam di dalam kalbunya manusia itu mampu mengatasi sistem nilai yang tidak membedakan ini suci apa tidak suci, ini benar apa tidak benar, tetapi diramu dalam bentuk kasih, maka surga dan neraka itu juga sebenarnya adalah bentuk kasihnya Tuhan. Maka dia akan mencapai titik ilahiyah. Nah, ini akan mencapai titik damai. Nah, selagi manusia masih di bawah alam bawah sadar mereka, masih menuju kepada kebinatangan, masih menuju tidak mampu menggunakan matanya, tidak mampu menggunakan hatinya sebagai bait Allah, tidak mampu mendengarkan pendengarannya yang harusnya menerima bisikan Allah dan malaikatnya, maka ya dia hanya akan menjadi proses kelanjutan dari balas dendamlah namanya, kejahatanlah namanya, keonaranlah namanya, yang sekarang menjadi bahasa tren adalah teror. Jadi teror itu bisa muncul dari agama Islam, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen. Jangan dilihat Kristen Islamnya. Kita ini sudah mencapai satu titik di mana kedewasaan cara berpikir, intelektualitas manusia, pengalaman sekian ratus tahun dalam sejarah agama harusnya sudah mencapai titik-titik kedewasaan. Jadi tidak lagi menggugat hak domainnya Allah, kenapa menurunkan agama Yahudi, kenapa menurunkan agama Nasrani, kenapa menurunkan agama Islam, kenapa menurunkan Buddha, kenapa menurunkan Konghucu, agama-agama Sabiin, agama-agama yang lain, agamanya Nabi Adam, agamanya Nabi Nuh, agamanya. Tidak usah menggugat itu, ikuti saja, pilih saja mana jalan-jalan terbaik, thariqah menuju kepadanya. Tanpa membedakan, tanpa membenturkan, tanpa menghadap-hadapkan syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada 319.000 nabinya. Dengan begitu akan mendapatkan thariqah, jalan menuju pencapaian kemanunggalan manusia kepada Tuhan dengan cara yang benar. Nah, kalau kita masih memperdebatkan jalannya, kendaraannya, sepeda motornya, mobil yang dipakainya, ya nggak bakal selesai. Kita malah justru tidak akan mencapai titik tujuan penyatuan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bukan balas dendam itu. Enggak ada balas dendam, itu hanya efek kecil aja. Dulu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi jutaan orang mati karena demi agama. Apa itu balas dendam? Bukan, itu hanya rangkaian satu titik kepada rangkaian yang lain. Nah, kalau kita ada kesadaran menghentikannya, maka selesai sudah. Lalu siapa yang berkewajiban menghentikannya? Yang semakin dewasa, yang paling dewasa di dalam mengamalkan sisi-sisi agama dan spiritualnya, yang mampu melayani soul, mampu melayani ruhnya untuk menuju kepada yang maha ruh. Nah, dia berkewajiban untuk yang pertama kali. Tetapi jangan menuntut orang gendeng-gendeng, orang yang sedang buta, yang keracunan agama untuk menghentikan kegiatan itu. Jadi siapa yang harus menghentikannya? Siapa saja yang merasa dirinya mampu menghadapi bisikan iblis dan mampu mendekati jalan Tuhan, sebaiknya sudah mulai menghentikan. Enggak ada gunanya. Dendam, perang berkelanjutan, itu kan enggak ada bedanya dengan binatang, cuman bedanya manusia ini memakai jas, pakai senjata yang dibikin oleh otak, tapi hatinya tetap binatang. Ini homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi yang lain. Maka kepentingan Tuhan mendatangkan agama untuk mengemas kebinatangan manusia ini menjadi manusia, menjadi insan kamil. Tidak hanya sekedar murid Tuhan, tidak sekedar menjadi anak Tuhan, tapi menjadi wakil Tuhan fil ard, yang mendistribusikan sifat-sifat ketuhanan, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, As-Salam, menyebarkan salam As-Soleh, sehingga mencapai titik di mana ideal untuk duduk di samping Allah. Terima kasih Pak penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita untuk mengetahui kasus-kasus yang terjadi di dunia ini, dan apapun alasannya membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu dilarang oleh agama. Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami mau tanya, sekarang yang sedang ramai berkembang diberitakan di media massa maupun media elektronik maupun medsos, ini terkait dengan kata-kata kafir, Pak. Nah, sebenarnya arti kafir sendiri itu apa, Pak? Dan penjelasan pencerahan dari Abah agar kami semua tahu bahwa kami tidak gampang mengkafirkan orang lain. Kemudian apa sebenarnya kafir? Ya, ini kan ribut geger kata-kata kafir setelah PBNU yang memiliki kegiatan Bahsul Masail. Bahsul Masail itu adalah lembaga untuk mengkaji perkembangan hukum-hukum yang tentu saja berkaitan dengan bagaimana cara berbangsa dan bernegara. Konteks menyatukan antara amaliyah agama dalam berbangsa dan bernegara. Maka harus dibedakan. Nah, cobalah menjadi MH Ainun Najib. MH Ainun Najib itu seperti batu, dia terjun di bawah, sukut di dalam air, maka dia bisa melihat apa yang muncul di permukaan. Maka saya salut dengan dia, kebatuannya dia itu bisa melihat kulit-kulit yang berserakan di atas. Nah, selama ini yang kita ributkan dalam berbangsa dan bernegara itu seperti kulit-kulit yang dihindari oleh MH Ainun Najib. MH Ainun Najib lebih banyak berbicara soal substansi, bukan pada kulit. Maka ketika kita menarik sebuah konsep yang bernama kafir atau kata-kata kafir, tidak usah ribut tasrifannya, nggak usah ribut ininya. Ini konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kalau cuma ribut tasrifannya, ribut ininya, ini nggak kena masalah, substansinya nggak kena. Artinya adalah bahwa yang dikemukakan di dalam
putusan Pak Sukmasa itu ada tarikannya dan kebetulan menjadi seksi karena adanya ranah politik yang menariknya atau kohesivitasness politik yang menjadikannya sebagai alat komoditas saja, sehingga jadi gegernya tidak karu-karuan. Sebenarnya kata kafir atau itu adalah nama petani karena menutup gitu loh. Jadi petani dikatakan kafir karena apa? Karena dia menanam benih. Nah, kafir di sini yang dimaksudkan adalah dalam berbangsa dan bernegara. Negara sudah mengakui ada 6 agama. Nah, padahal kalau ditarik konotasi kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Wong mereka beragama kok tidak dianggap percaya pada Tuhan, itu bagaimana? Bahwa syariatnya berbeda dengan Islam, oke, ya. Tetapi bukan berarti dia tidak beragama. Karena kalau pendapat yang dijadikan dasar bahwa yang tidak Islam ala Rasulullah Muhammad itu kafir, maka Sayyidina Adam kafir, maka Sayyidina Ibrahim kafir. Maka karena risalah Islam kan baru muncul itu, kalau itu yang dijadikan jargonnya. Tetapi kalau kita tariknya adalah al-yaumal akmaltu lakum dinakum di Gunung Rahmat, maka semua rangkaian agama-agama itu adalah agama-agama Islam, dalam tanda petik agama tauhid. Maka kita bisa runut itu dengan 3 tingkatan. Ada nilah, ada milah, ada adin. Jadi nilah itu sudah nggak jelas lagi. Untuk menunjukkan sebuah agama itu kitabnya nggak cetot, siapa pembawanya, risalahnya bagaimana. Jadi ini sudah banyak perubahan-perubahan yang tidak diketahui. Kemudian milah itu menyebut agama Nabi Ibrahim, maka disebut Miladul Ibrahim. Nah, kitabnya juga belum sempurna, maka disebut Suhufi Ibrahim wa Musa. Gabungan Suhufi Ibrahim dan kitabnya Ibrahim dan Musa ini, suhufnya disebut dengan Taurat. Kemudian adin itu agama yang sempurna. Ada kitabnya, ada nabinya, ada ajarannya. Nah, orang-orang ini tidak bisa disebut dengan kafir gitu loh, dalam konteks beragama maupun berbangsa. Apalagi di dalam bangsa sudah mengakui 6 agama. Maka kalau 6 agama ini, perkara ini sampai ke Tuhan apa sampai ke akhirat apa enggak, bukan urusan kita. Tetapi kita tidak boleh kemudian menjat pengemeluk agama 6 agama yang diakui oleh Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia, dilindungi undang-undang itu dikatakan kafir karena mereka beragama. Gitu loh. Perkara ini sampai ke Tuhan apa tidak bukan urusan kita lah, bukan ranah kita, tetapi di dalam berbangsa dan bernegara kita harus hormati itu. Dan kita harus hormati juga ulama-ulama kita yang menyebar dengan ala ahlus sunnah wal jamaah, ala aulia wali songo, yang sekarang kita sedang di Turki, di mana dulu yang memberikan tugas penyebaran agama, penyelamatan agama Islam ke tanah Jawa adalah Sultan Ahmad Sani, yang kita sebentar lagi akan sampai ke sana, kita akan ziarahi. Maka ini mohon maaf untuk pemirsa, dingin sekali karena Turki memang sedang musim dingin. Kita harus hormati ulama-ulama wali songo itu yang menyebar agama tanpa dengan adanya benturan. Maka Sunan Kudus sendiri mengajarkan tentang beragama tidak begitu kaku, tidak ribut soal tasrifat, soal istilah. Yang penting itu substansinya. Keributan kulit-kulit itu dihilangkan. Maka apa yang dilakukan ketika menyebar agama supaya tidak melahirkan benturan? Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa formal Arab, tetapi melarang orang-orang Kudus untuk nyembelih sapi. Karena apa? Penghormatannya kepada orang Hindu, bahwa sapi itu binatang suci. Demikian juga dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga tidak menggunakan cara-cara yang itu, tetapi menggunakan apa? Terminologi wayang, menggunakan apa? Tembang-tembang. Sehingga untuk menyebut seorang kiai aja tidak berani, seperti yang dilakukan oleh Emma tidak berani mengaku sebagai ulama. Apalagi saya hanya ketibalnya Gus Dur. Ketibal itu lumpur yang nempel. MH aja tidak berani mengaku kiai, ulama atau seorang santri.
Karena apa? Karena dia ingin melihat substansinya, tidak ribut di permukaan. Supaya apa? Menemukan satu titik. Seperti telur ini. Ini kita hanya terribut menjelang kulit-kulitnya saja. Padahal yang penting kan intinya, isinya, bukan kulitnya. Kulit itu nggak ada artinya apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa. Tetapi isinya lah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kalau kita dewasa di dalam beragama, ini kayak orang-orang yang tidak yakin saja bahwa Allah menjamin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Allah itu menjamin Islam itu akan jaya dan dibesarkan oleh Allah. Kalau kita nggak percaya, kemudian kita memaksa-maksa menganggap orang tidak benar, mengkafir-kafirkan orang, sementara tidak paham. Kafir yang intinya cetok itu adalah ketika Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khulaifah fil ardi khulaifah. Ini lalu kemudian ada prasyarat-prasyarat, maka tolong malaikat dan iblis bersujudlah. Maka fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi orang yang sombong-sombong lah sesungguhnya yang jelas-jelas dianggap sebagai kafir. Nah, sombong bagaimana? Iblis itu berilmu, luar biasa ilmunya, tetapi karena tidak ada sikap tawadhu, maka dia kafir. Jadi kafir itu banyak sekali artikulasinya. Jangan kemudian kita mendistorsi kata kafir hanya rebutan soal tasrifan dan ini. Nggak ada artinya, itu kulit-kulit pelulu aja. Jadi kita tolonglah bahwa Al-Quran sendiri juga mengatakan ahlul kitab, mengatakan agama-agama sapi. Kenapa kita kemudian jadi ributnya karena ini kan karena kita senantiasa menipu diri sendiri, memihak salah satu paslon yang kemudian akhirnya menggunakan jargon-jargon agama, syahwat kekuasaan yang ditutupi oleh agama, apapun akan melahirkan perdebatan yang tidak ada habisnya dan lucu karena itu bodoh, menunjukkan kebodohan kita. Bahwa sesungguhnya kita tahu teman kita kepleset omongan, kita tahu teman kita kadang-kadang selip. Ya maafkan saja lah, kenapa ributnya sudah nggak karuan begitu. Jadi tolonglah, kafir di sini di makna konteks kebangsaan. Maka kalau negara sudah meresmikan agama, berapapun agama yang diresmikan oleh negara, kalau kita taat sebagai warga negara, sebagai salah satu bagian dari masyarakat bangsa dan negara, maka kita sebaiknya jangan mengkafir-kafirkan saudara kita. Assalamualaikum, merdeka. Bagaimana perilaku kita terhadap tetangga sendiri? Ya, dunia sudah berkembang. Banyak rumah yang pagarnya tinggi-tinggi, merak, seolah-olah malah justru orang lain kepingin lepas dari penjara, tetapi justru manusia kota ini justru memenjarakan diri. Padahal mangkana yu'minu billah wabil yaumil akhir fal yukrim jarahu, tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak baik dengan tetangganya. Nah, kalau dengan tetangganya aja tidak bisa, bagaimana bisa memperkokoh bangsa dan negara, bisa menguatkan negeri kita Nusantara, bisa mengatakan syukur kepada Allah. Karena mensyukuri Allah berarti menjaga negara dengan berbuat baik kepada tetangga. Sampai jam 1 doang. Jam 2 baunya kemana-mana. Saya nggak pernah masak. Sekarang begini, kalau bapak nggak bisa juga, saya pakai pikiran lain. Saya udah kelapa wali kota. Kemarin juga baru wali kota udah kemarin, Pak. Itu teman-teman saya nggak keluar. Saya tahu. Paling pakai kayu, Pak, nanti kalau itu. Saya udah ngomong. Saya tahu. Kalau bapak nggak di juga, maksud saya bapak masak di sana. Bapak tadi bilang orang Islam, Pak, di sini, Pak. Tetangga sini juga nggak pernah protes, bapak sendiri doang, Pak. Ada orang ini. Bapak jangan anjing-anjingin saya, Pak. Saya manusia. Urusannya apa anjing-anjing, bapak? Saya manusia, Pak. Ya bapak dikasih tahu. Kan saya bilang bapak suruh masak di dalam, udah enggak? Udah. Karena masak di dalam masih bau.
Mengenai saya, urusannya Bapak. Urusannya di sini kamu saya. Ini dapurnya pakai Bapak ditelepon sama. Oh iya Pak, atas tahu begitu aja ya kan. Pak itu kan ke ekspor ke selatan. Jadi itu. Ingin diupayakan aja. Pak, saya di mana-mana tinggal tuh dari Teman saya di sini nih, saya dari kecil di sini. Saya dari kecil di sini. Saya 34 tahun tugas di Pemda DKI. Saya tahu masalahnya. Saya nggak penting Pak, Bapak mau tugas di mana? Maksudnya Pak? Bapak udah nggak di sini. Ini juga tempat juga. Wah, ngotot tuh. Ini B2, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa saya. Siapa yang undang-undang? Boleh undang-undangnya. Bapak pencemaran. Pencemaran B2. B2 apa? Nggak ada undang-undang. Maksudnya? Nggak ada undang-undang. Apa? Boleh mempersekusi atau mengintervensi masakan tetangga, nggak ada. Kalau rumah tangga boleh, nggak ada masalah. Tunjukin ke saya. Nggak ada. Masalah seperti ini nggak boleh. Sekarang saya tercemar, bau saya, ya tahu? Saya di sini sejak kecil dari umur 16 tahun saya di sini. Saya tahu. Terus? Tapi Bapak nggak punya hak. Nggak punya hak untuk mengintervensi masakan tetangga, nggak ada. Bagaimana perilaku kita terhadap tetangga sendiri? Ya, dunia sudah berkembang. Banyak rumah yang pagarnya tinggi-tinggi, merak, seolah-olah malah justru orang lain kepingin lepas dari penjara, tetapi justru manusia kota ini justru memenjarakan diri. Padahal mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu, tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak baik dengan tetangganya. Nah, kalau dengan tetangganya aja tidak bisa, bagaimana bisa memperkokoh bangsa dan negara, bisa menguatkan negeri kita Nusantara, bisa mengatakan syukur kepada Allah. Karena mensyukuri Allah berarti menjaga negara dengan berbuat baik kepada tetangga. Jadi ibadah pun ada tingkat kezaliman dalam tanda petik. Kalau berlebihan itu merusak. Bah, ada nggak sih ukuran ibadah itu? Ya ada, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi jangan usah berlebihan. Kalau kamu sebagai ustaz ada haknya umat, sebagai suami ada haknya istri, sebagai ayah ada haknya anak, sebagai pemimpin ada haknya rakyat. Nggak usah berlebih-lebihan, yang biasa saja. Semuanya punya porsi. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah sendiri juga tidak melebihkan. Maka ada suatu saat yang sahabat yang berlebihan beramal ketika mendengar akan ada perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Semuanya diamalkan sehingga tinggal karung gandum saja yang dijadikan sarung. Rasulullah menegur, Abu Bakar jangan begitu, engkau masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan umat. Jangan semua engkau amalkan. Beda dengan Sayyidina Utsman, separuh hartanya diamalkan. Beda dengan Sayyidina Ali. Nah ini, jadi ibadah pun ada tingkat kezaliman dalam tanda petik. Kalau berlebihan itu merusak segalanya. Ada seseorang sahabat yang beribadah terus gak pernah kerja. Lalu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ini orang ini mau masuk surga. Kata Rasulullah, bagaimana? Dia masuk neraka karena dia enggak bertanggung jawab kepada keluarganya. Lalu yang memberi makan dia siapa? Adiknya. Maka yang masuk surga adiknya. Bah, ada nggak sih ukuran ibadah itu? Ya ada, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi jangan usah berlebihan. Kalau kamu sebagai ustaz ada haknya umat, sebagai suami ada haknya istri, sebagai ayah ada haknya anak, sebagai pemimpin ada haknya rakyat. Nggak usah berlebih-lebihan, yang biasa saja. Semuanya punya porsi. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah sendiri juga tidak melebihkan. Maka ada suatu saat yang sahabat yang berlebihan beramal
ketika mendengar akan ada perang Badar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Semuanya diamalkan, sehingga tinggal karung gandum saja yang dijadikan sarung. Rasulullah menegur, Abu Bakar, jangan begitu, engkau masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan umat. Jangan semua engkau amalkan. Beda dengan Sayyidina Utsman, separuh hartanya diamalkan. Beda dengan Sayyidina Ali. Nah ini, jadi ibadah pun ada tingkat kedzaliman dalam tanda petik. Kalau berlebihan itu merusak segalanya. Ada seseorang sahabat yang beribadah terus gak pernah kerja. Lalu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ini orang ini mau masuk surga. Kata Rasulullah, bagaimana? Dia masuk neraka karena dia gak bertanggung jawab kepada keluarganya. Lalu yang memberi makan dia siapa? Adiknya. Maka yang masuk surga adiknya. Kelompok lain lebih sering pada kalimat takbir, takbir, tapi orang NU shollu ala nabi, bersalawat. Apa tuh, Bang? Ya, rujukan orang Islam Nusantara itu kan Al-Quran. Nah ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bukan yukabiru ala nabi. Jadi sholawat. Dan Allah sendiri tidak akan menerima doa orang yang tidak melandasinya dengan sholawat. Bahkan Nabi Adam pun berdoa dengan sholawat Nabi, Nabi Nuh dengan sholawat Nabi. Maka jangan dilepaskan sholawat. Kita ini ada kemasan, menuai, menanam, tetapi tanpa wadah sholawat sia-sia. Maka kalau ingin dicintai Allah dan doanya dikabulkan, bersalawatlah. Apa beratnya?